Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan dekomposisi data. Oke, di pertemuan sebelumnya ya saya sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat Google Form. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendekomposisi data dari data yang sudah saya ambil menggunakan Google Form. Oke? Jadi ya, bagaimana caranya untuk melihat hasil data yang sudah kita ambil ya. Jadi ketika sudah masuk form seperti ini, ya kalian klik ke bagian respons ya. Ketika sudah diklik seperti ini, nah kita sudah bisa melihatnya. Ternyata sudah ada 5 orang yang mengisi angket yang sudah saya share. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu data siswa ekstrakurikuler futsal. Oke. Langsung saja ya. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk kita bisa melihat hasil dari data yang sudah kita ambil ya dalam bentuk sheet ya, klik saja view in sheet seperti ini. Ya, maka hasilnya akan muncul menjadi tabel seperti ini. Nah, ini sudah kita bisa lihat ya siapa saja yang sudah mengisi, kemudian kelasnya. Ini yang kemarin sudah saya tentukan variabelnya. Oke. Kemudian ya kita belum bisa langsung melanjutkan ke dekomposisi data ya, tentunya kita harus melakukan pengunduhan file terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana caranya ya, klik saja file di sini, kemudian klik download ya, lalu pilih format Microsoft Excel atau XLSX ya. Oke, jadi seperti ini ya, lalu tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Ya, setelah selesai ya silahkan langsung saja ya buka file yang sudah kalian download tadi. Oke, ini langsung saya buka ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Oke, tentunya ya biasanya ketika kita membuka file Excel itu ada semacam permission ya. Jadi klik saja di sini ya enable editing supaya kita bisa mengedit ya tabel yang sudah diunduh tadi. Oke, ya setelah diunduh ya hasilnya menjadi seperti ini ya, kita bisa membukanya di Microsoft Excel ya. Lalu langkah pertama setelah kita bisa mengunduhnya ya, yaitu kalian harus merapikan terlebih dahulu tabel yang sudah kalian unduh tadi ya. Di sini saya tidak memerlukan timestamp ya, jadi saya hapus saja ya, kolomnya saya hapus ya. Kemudian saya hanya menyisakan nama, kelas, posisi, tinggi badan, berat badan, usia, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oke. Ya, setelah itu ya saya harus merapikan ini ya. Saya akan memberikan border ya supaya terlihat lebih rapi ya. Kemudian di bagian atas ini, row yang paling atas, saya beri warna ya agak sedikit berbeda ya supaya menunjukkan bahwa ini itu adalah row ya atau variabelnya. Oke. Ya, setelah sudah selesai ya, di sini kita bisa langsung melakukan dekomposisi data. Ya, bagaimana caranya? Oke, langsung saja klik menu data. Ya, lalu pilih from table atau range ini ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, pilih data, kemudian pilih from table or range ya. Klik saja. Ya, maka di sini kalian diberikan semacam pertanyaan, apakah data yang kalian ambil atau yang diambil itu mulai dari A1 ya sampai H6 ya. Kalau misalkan sudah benar ya, kita bisa lihat areanya ya, area yang saya inginkan itu ini ya sudah sesuai, langsung saja klik OK ya. Kemudian ketika sudah diklik OK ya, maka akan lari ke Power Query Editor. Nah, di sini kita akan bisa melakukan dekomposisi data. Oke ya, jadi saya akan melakukan dekomposisi data ya. Jadi dekomposisi data itu adalah proses memecah file menjadi yang lebih kecil-kecil lagi ya. Di sini saya akan memecah file data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal ya. Itu nanti akan saya pecah menjadi berdasarkan kelas, berdasarkan posisi, berdasarkan tinggi badan, berat badan, usia, tempat lahir, dan tanggal lahirnya. Oke, ya langkahnya bagaimana? Ya, oke, pertama duplikat dulu tabel yang ada di query ini. Ya, duplikat dengan sejumlah variabel yang sudah kalian tentukan atau sel yang sudah kalian tentukan atau kolom, atau kolom yang sudah kalian tentukan. Kecuali nama ya. Jadi nama di sini tidak masuk ke hitungan. Ya, jadi kalau misalkan di punya saya ini ya, di data yang sudah saya ambil ini, berarti saya harus membuat sejumlah 6 tabel ya, karena di sini ada 6 kolom yang sudah
saya tentukan sebelumnya. Ya, oke, langsung saja saya duplikat jadi 6 tabel. Oke, seperti ini ya caranya. Klik kanan duplikat. Oke, ya, kurang satu lagi. Oke, setelah sudah selesai ya di tabel yang paling atas ini bisa langsung kita dekomposisi. Ya, yang atas ini saya ingin membuat dekomposisi data untuk kelas saja. Ya, jadi bagaimana caranya? Klik choose columns. Ya, lalu select all ini kalian matikan, kemudian kalian pilih nama dan kelas saja. Oke, jadi nama ini wajib ada di setiap tabel yang sudah kalian buat. Ya, supaya menandakan bahwa ini itu data kelas ini kepemilikan dari siapa. Ya, jadi supaya dipakai sebagai identitas nama ini. Oke, ya jadinya seperti ini nanti. Ya, oke. Ya, kemudian jangan lupa untuk di rename terlebih dahulu. Ya, di rename menjadi tabel kelas. Ya. Oke, lanjut. Ya, setelah itu saya akan membuat tabel posisi ya supaya saya tahu ya Rudy ini bermain di posisi apa. Ya, supaya lebih simpel datanya. Ya, lalu klik lagi choose column ya. Kemudian matikan select all, kamu pilih nama dan posisi saja. Oke, jadinya seperti ini. Ya, jadi kita bisa tahu ya Rudy ini ternyata dia posisinya sebagai goalkeeper ya, atau Supriyono dia posisinya menjadi flank. Ya, jangan lupa ya diberi nama yaitu tabelnya kalian rubah menjadi tabel posisi. Ya, begitu seterusnya ya sampai ke tabel tanggal lahir. Ya, jadi akan saya melakukan tahapan yang sama ya. Saya akan merubah kolomnya. Ini tinggi badan. Oke, lalu lanjut ke berat badan. Berat badan. Ya, lalu lanjut ke usia. Oh, maaf ya, ternyata sebenarnya ada 7 ya, jadi saya perlu menambah lagi. Tabel usia, kemudian ada tempat lahir. Ya, nama tempat lahir. Lalu yang terakhir yaitu tabel tanggal lahir. Ya, jadi disesuaikan dengan jumlah kolom yang sudah kalian buat. Tabel tempat lahir. Sorry, tanggal lahir. Oke, kita cek satu persatu. Ya, ini sudah sesuai dengan tabelnya. Tabel kelas isinya kelas, ya tabel posisi isinya juga posisi, ya begitu seterusnya. Oke, jika sudah selesai, langsung saja kalian klik close and load, ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ya jika sudah selesai maka hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ini sudah sesuai dengan dekomposisi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini silakan kalian urutkan ya, kalian rapikan lagi seperti ini ya. Oke ya, jadi saya urutkan di sini. Oke, dari mulai tabel yang awal, ya ini tabel yang secara keseluruhan ya. Tabel data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal ya, kemudian saya dekomposisi menjadi data siswa ekstrakurikuler futsal ya berdasarkan kelas ya, kemudian berdasarkan posisi ya, berdasarkan tinggi badan, berdasarkan berat badan, berdasarkan usia, tempat lahir dan tanggal lahir. Ya, jadi cukup sampai di sini saja untuk praktek dekomposisi. Setelah itu ya jangan lupa untuk di save datanya. Silakan kalian pilih direktori yang kalian inginkan. Ya, di sini saya ingin menyimpannya di dokumen. Ya, kalian kasih nama ya, nama kalian sendiri. Seperti ini. Ya, kemudian ya setelah selesai jangan lupa file Excel-nya itu wajib diupload di Elring.
yang sudah saya sediakan portalnya. Ya, jadi sekian ya tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kurangnya dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.